Astagfirullah. Pengganti. Yang aslinya berhalangan. Astagfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak. Iya Pak. Astagfirullah. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kepada junjungan ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kajian kita pada hari ini tentang konflik rumah tangga. Jadi setiap rumah tangga itu ada saja konfliknya. Jadi terserah kepada kita bagaimana kita mengelola rumah tangga yang baik. Pada malam hari ini saya mendasarkan pada ayat Al-Quran surat An-Nisa, suratnya ibu-ibu, ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu.
وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Sadaqallahul azim. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki diberikan oleh Allah kelebihan, maka dia jadi pemimpin. Pertama, kelebihan ototnya lebih kuat, badannya, jasadnya. Yang kedua, kelebihan otaknya, cara berpikirnya. Yang ketiga, Allah sudah menanamkan pada laki-laki sifat menaungi. Jadi fitrah laki-laki itu sudah ada langsung sejak lahir, sifat menaungi keluarga yang disebut dengan ar-rijal, menaungi. Jadi laki-laki itu menaungi wanita, anak-anak dan kaum keluarganya. Itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu laki-laki dalam pembagian harta diberikan lebih karena dia akan jadi pemimpin dan menaungi keluarganya. Seandainya ayahnya meninggal, dialah yang akan menafkahi keluarga. Itu yang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bagaimana kalau terjadi konflik? Saya mau bercerita sedikit kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Mau dengar cerita? Tapi ceritanya kisah nyata. Seorang laki-laki yang bernama Kamil beragama Islam, nikah dengan seorang wanita namanya Kania, agama Kristen. Terjadilah konflik. Jadi kalau orang tidak seagama, Pak, Bu, dalam rumah tangga, mudah terjadi konflik. Atau adat jauh berbeda. Kadang-kadang bisa terjadi konflik. Adat Minang umpamanya, matriarhat arah ke ibu. Adat Batak arah ke bapak, bersuku ke bapak. Adat Minang bersuku ke ibu. Nah, kalaulah tidak cerdas dalam menyikapi, bisa jadi konflik antara dua adat yang berbeda. Satu patriarhat, yang satu matriarhat. Satu berorientasi kepada ibu, yang satu berorientasi kepada bapak. Marga menurut bapaknya. Kalau dari Sumatera Barat, marga atau suku dari ibu. Itu contoh kecil. Masih banyak yang lain lagi. Jadi perbedaan agama, perbedaan adat, juga perbedaan umur bisa terjadi konflik. Istrinya umurnya 16 tahun, suaminya umur 61 tahun. Terbalik, satu 61, satu 16 tahun. Bisa terjadi konflik kalau tidak cerdas menanggapinya. Tapi kalau cerdas seperti kecerdasan Rasulullah, bisa. Aisyah saja umurnya 9 tahun. Nabi Muhammad waktu itu umur 53 tahun. Bisa karena cerdas menyikapinya. Nah, jadi yang saya ceritakan ini, si Kania dengan si Kamil berbeda agama. Kata bapak si Kamil dengan ibunya, "Nak, wa angkot cinta bana sama Kania itu, Nak." "Iya Pak, orang Islam tidak ada yang secantik dia. Biar dia Kristen, saya mau nikah dengan dia."
Aduh nak, cucilah mata kamu nak. Banyak lagi yang cantik-cantik yang seiman nak. Tak bisa pak. Hati saya sudah tertambat. Tai kucing terasa coklat. Itu namanya cinta buta. Si Kania juga begitu. Dilarang sama ayah ibunya. Nak, kita ini Kristen nak, jangan dekat-dekat sama orang Islam. Nanti konflik kalau kalian nikah. Tidak bisa bu. Sekali aku melangkah, pantang, surut ke belakang. Nah, tetap dia juga si Kamil itu sama-sama tidak mendapatkan restu dari orang tua. Si Kamil dimarahi sama orang tuanya. Si Kania dimarahi oleh orang tuanya. Akhirnya dia temu berdua. Apa katanya? Kita sama-sama dilarang oleh keluarga ya. Kalau begitu kita tidak bisa menikah di Departemen Agama. Karena Departemen Agama mana yang Islam harus nikah sesama Islam. Yang Kristen nikahnya sesama Kristen. Kan bisa tuh nikah wanitanya non-Islam, laki-lakinya Islam bisa? Enggak bisa. Surat Al-Baqarah ayat 221. Wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan kamu nikahi wanita non-muslim kalau dia belum lagi beriman. Wanita musyrik, Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, kalau dia belum beriman, tak boleh dinikahi. Surat Al-Baqarah ayat 221. Si Kamil dengan si Kania nikah juga. Akhirnya nikahnya tidak dinikahkan orang, hanya pergi mencatatkan diri ke catatan sipil. Tolong catat ya, kasih sertifikat bahwa kami ini sudah hidup berpasangan. Oleh orang catatan sipil cuma dicatat, tidak dinikahkan. Dicatat orang ini sudah suami istri. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan, ini sudah suami istri, ini catatan sipil. Dulu, sekarang tidak boleh lagi. Bu, di mana catatan sipil itu? Di mana Pak? Mana tahu ada yang berminat nanti nikah dengan yang tidak seagama? Nikah di catatan sipil. Di mana catatan sipil itu? Di sebelah kantor wali kota. Di komplek kantor wali kota itulah. Nah, situ kantor catatan sipil. Setelah dicatatkan, diberi sertifikat. Nah, dia ini dianggap sebagai suami istri. Nikah, sewa rumah. Setelah menyewa rumah, yang laki-laki bekerja menjadi salah satu direktur di suatu perusahaan, wakil direktur. Yang si Kania yang perempuan ini juga bekerja di suatu pabrik bagian keuangan. Nah, pulang dia di rumah sewanya berdua. Apa katanya? Bang Kabir, iya di Kania. Tidak adalah karangan bunga untuk kita sudah menikah ya. Tidak ada teman-teman yang datang mengucapkan selamat. Kenapa? Karena nikahnya beda agama. Mulai terjadi konflik. Konflik apa? Bu, apa konflik itu? Masalah, ya. Terjadilah masalah. Bagaimana? Ketika anaknya mulai lahir, anaknya namanya si Kamila, ayahnya si Kamil, bapaknya si Kamil, anaknya si Kamila, ibunya si Kania. Nikah. Masya Allah, konflik mulai terjadi. Begitu anaknya lahir, yang ibunya di PHK. PHK itu penghentian hubungan kerja. Diberhentikan di pabrik dia bekerja, berhenti. Alasannya pengurangan tenaga kerja karena pabrik hampir bangkrut. Nah, si Kania lahir setahun 2 tahun
Ketika dia sudah berumur 3 tahun, nampaklah suatu yang aneh pada diri si Kamila. Tubuhnya perempuan, penampilannya perempuan, tapi hobinya memakaian pakaian laki-laki, mainan pistol-pistolan seperti anak laki-laki, suka main bola kaki seperti anak laki-laki. Namanya istilahnya tomboy. Tom itu anak wanita, boy laki-laki, wanita laki-laki. Tomboy. Nah, jadi si anaknya umur 3 tahun si Kania tadi mulailah dia bikin masalah. Selagi ada kaca di dalam rumah, dia pecahkan. Ada kaca pintu, dia pecahkan. Cermin dia pecahkan. Di mana ada, dia pecahkan. Aduh nak, sekarang terjadi masalah gara-gara kamu. Nah, makin lama makin jadi masalah. Sudah itu, hari ulang tahunnya yang keempat, diberikan oleh ibunya hadiahnya bola kaki. Digiringnya lah bola itu kemana-mana. Padahal dia perempuan. Sampai dia masuk SD, umur 6-7 tahun, digiringnya bola itu dari rumahnya ke sekolah. Sudah dekat rumah, ibunya selalu marah, dimasukkannya ke dalam tas. Hobinya mainan anak laki-laki. Ya Allah, setelah itu dia main di tengah jalan, lewatlah mobil truk besar, dibelokkan, tak sempat lagi dia melihat ada si Kania ada di situ. Memekiklah bapaknya, aduh nakku, Kania itu ada mobil truk besar, kau lari. Tapi asik dia melihat bola. Waktu itulah bapaknya melompat, ditabraknya anaknya itu masuk ke parit, lalu ditumbangkan supaya jangan kena truk. Anaknya selamat, tapi kaki bapaknya tidak selamat. Pontonglah kaki si Kamila. Ketika kakinya pontong, dibawa ke rumah sakit. Nah, tahulah orang di tempat dia bekerja, dia pun diberhentikan pula dari tempat kerja, diberikan pesangon. Dua-duanya berhenti kerja. Terjadi masalah. Si Kania di PHK, si Kamil PHK juga. Yang anaknya hobinya bermain bola kaki seperti laki-laki. Terjadilah masalah. Aduh, kemana kita akan mengadu? Orang tua kita tidak ada yang senang kepada kita. Kemana kita akan mengadu? Akhirnya sang istri yang namanya Kenia itu mendaftarkan diri untuk menjadi TKW ke Malaysia. Pergilah dia ke Malaysia menjadi TKW. Bulan pertama masih datang kiriman untuk suaminya bayar kontrakan rumah. Bulan kedua masih datang. Bulan ketiga tidak datang lagi. Bulan keempat yang surat muncul adalah si Kania menikah dengan laki-laki lain di Malaysia. Ditinggalkannya suaminya yang kakinya pontong karena tergilas oleh truk. Nah, kemudian anaknya tumbuh pula dewasa dari SMP, mulai umur 16 tahun. Ditipunya tenaga kerja ke Malaysia. Umurnya baru 16 tahun, dibuatnya di situ sudah 18 tahun supaya bisa menjadi TKW ke Malaysia. Pergi pula lah anaknya menyusul menjadi TKW ke Malaysia. Tinggallah sang bapak di atas kursi roda yang kakinya pontong. Nah, akhirnya dia berdoa, oh ya Allah, inikah balasannya aku yang menolak nasihat ayahku, nasihat ibuku, konflik dalam rumah tanggaku, masalah dalam rumah tanggaku tak pernah selesai sampai hari ini. Bulan pertama anaknya yang bernama Kamila mengirimkan ini ya untuk bayar sewa rumah. Bulan kedua masih datang. Bulan ketiga yang datang adalah surat dari polisi. Polisi Malaysia suruh datang bahwa anaknya akan dikenakan hukuman gantung di Malaysia. Kisah nyata. Kenapa dia akan diberikan hukuman gantung? Karena si Kamila ini bekerja di Malaysia di rumah Pak Datuk, katanya yang istrinya sudah 3. Di istri yang ketiga itu dia bekerja menjadi pembantu rumah tangga. Walaupun Pak Datuk itu istrinya sudah 3, tapi si Kamila masih tetap digodanya juga. Ayah katanya dalam surat, mungkin bulan depan aku mau pindah kerja ke tempat lain. Kenapa? Karena
ini Pak Datuk selalu menggoda saya pindah ke yang lain. Tahu-tahu bulan depan duit tidak datang, yang datang surat dari kepolisian Malaysia bahwa si Kamila yang tangannya lembut tak mungkin membunuh orang, tetapi dia membunuh Pak Datuk yang menggodanya itu. Akhirnya dia kenakan hukuman gantung di Malaysia. Kisah nyata kepada Ibu terhormat. Disitulah bertemunya kembali si Kamil dengan si Kania. Abang, kenapa dilepas anak kita menjadi TKW, dia masih muda. Abang yang salah, kau telah membunuh anak kita. Baru dia sadar didampingi oleh keluarga, karena kalian dahulu mengawali keluarga tidak direstui oleh orang tua masing-masing. Si Kamila disumpahi oleh orang tuanya, takkan selamat keluarga kalian. Si Kamil tadi juga begitu, takkan selamat. Tetapi karena kerasnya hati, karena rendahnya akhlaknya, dia lawan orang tuanya, dia lawan agamanya, dia lawan ketentuan undang-undang agama. Akhirnya menderitalah dia seumur hidupnya. Anaknya tadi naik tiang gantungan, istrinya menikah dengan orang lain, dia sendiri kakinya sudah kontong. Kenapa? Dia tidak bisa memanage dirinya sendiri. Berdasarkan tadi surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki, kalianlah yang harus memanage diri kalian sendiri, dan kalian itu adalah memelihara keluarga kalian, anak-anak kalian. Jangan sekali-kali menyimpang dari ajaran agama. Pada minta hormat, ketika saya ujian doktor, ujian S3, ayat inilah yang diujikan oleh penguji saya kepada saya. Kenapa? Di ujung ayat itu katanya boleh memukul keluarga yang menyimpang dari agama. What? Rabuhum, boleh dipukul mereka. Artinya ambil tindakan keras. Profesor Alyasa Abu Bakar dari Aceh yang menguji saya uji Anda pada hari ini. Kalau bisa jawab, Anda berhak mendapat gelar doktor. Tapi kalau tidak bisa. Apa pertanyaannya? Adakah bolehkah memukul anak dalam keluarga atau memukul istri yang menyimpang dari jalan Allah? Apakah memukul itu tidak mengandung kekerasan? Coba Anda sebutkan bagaimana memukul tidak mengandung kekerasan supaya jangan bertentangan dengan HAM dunia internasional. Saya katakan Pak Profesor, selain dari HAM Barat ada lagi HAM Islami yang ada konferensinya di Mesir yang menyatakan HAM di dalam Islam itu boleh memukul anak itu sifatnya menggertak, sifatnya menegaskan, bukan menyakitkan. Jadi persyaratan memukul yang tidak melanggar HAM, yang pertama tidak boleh di tempat yang sensitif, yang kedua sifatnya hanya menggertak, yang ketiga sifatnya harus mendidik, yang keempat tidak boleh berbekas. Jadi jangan sampai ada bekasnya kalau mau memukul anak. Kalau ada bekasnya nanti divisum, masuk pidana, itu namanya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Nah, akhirnya selesai. Coba dia suruh kita baca ayatnya sampai selesai. Saya bacalah ayatnya sampai selesai. Alhamdulillah, dapat Pak tahun 2015. Dapat saya menjadi doktor yang ke-22 dari alumni UIN Suska Riau tahun 2015. Ayat inilah Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusuzahunna. Kalaulah seorang suami takut istrinya durhaka, yang pertama fa'izuhunna, dinasihati dulu Pak, tidak boleh dipukul. Yang pertama fa'izuhunna, yang kedua wahjaruhunna, pisahkan tempat tidurnya. Dalam bahasa Belanda disebut dengan scheiding van tafel en bed. Van tafel itu meja makan, bed pisah tempat tidur. Karena dalam bahasa Arab wahjaruhunna fil madaji', pisahkan tempat tidur dulu, jangan dipukul.
Nah, yang ketiga, setelah didamaikan antara pihak keluarga tak bisa juga, barulah wadrabuhunna, boleh kasih tindakan tegas. Mau dilanjutkan atau diceraikan, mau berubah atau dengan cara yang lain, berpisah sementara. Akhirnya pada yang minta hormat, solusi yang diberikan oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34 ini bisa menyelesaikan. Diawali pertama, kalau mau menikah tuh harus seiman, jangan tidak sekufu. Kalau tidak seiman, konflik akan terjadi terus menerus. Kalau umur terlalu jauh berbeda, konflik akan terjadi juga, tapi bisa diatasi dengan kebijaksanaan. Tapi kalau beda agama, tak bisa diadu-adu dengan kebijakan apapun, karena itu adalah kebijakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah Bapak dan Ibu hormat, akhirnya saya tutup dengan syair Melayu. Kalau Anda tidak punya etik, maksudnya dalam keluarga ya, kalau Anda tidak punya etik, pasti akan terlibat konflik. Setan dan iblis akan menggelitik, menampilkan sifat munafik. Nah, jadi orang konflik itu karena tidak jujur, menampilkan sifat munafik. Datang pula setan menggelitik. Orang-orang yang tak punya etik itu artinya akhlak. Man la adaba fala alima walau kana aliman. Siapa yang tidak mempunyai akhlak atau adab, sesungguhnya dia tidaklah berilmu sekalipun kelihatan penampilannya sangat alim. Sekian, terima kasih. Semoga Allah meridai kita semua. Seharusnya jam saya ini saya pengganti ya dari yang aslinya berhalangan. Jadi saya ini yang palsu pengganti ya, tidak yang aslinya. Ditelepon tadi dari IKMI, Pak Rakib, ya ini ada yang kosong di Baitur Rahim. Oh ya, boleh mengganti, boleh. Itu makanya saya tampil pada malam hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.